Nah, kau cara dapat kuliah di sana itu gimana? Misalnya daftarnya gimana, dapat info terupdate-nya gimana? Nah, gitu. Apakah misalnya udah ada teman duluan nih di sana jadinya kau nanya sama dia atau dari Instagram mungkin? Jadi gitu. Waktu itu kan yang kayak tadi aku ngomong gitu, dia bingung gitu kan mau kemana gitu, lagi mikir pelan-pelan gitu kan. Dari temen, dari family, dari temennya orang tua juga ada banyak saran gitu. Di sini bagus gitu kan. Terus mikir gitu, gak pengen yang mainstream. Ada dari temennya papa ngomong gitu, aku ada kenalan loh gitu, tahu orang gitu yang berangkatin orang ke Jepang gitu. Kalau memang tertarik ya nggak dibilang ayo sini gitu, cuman ya kalau tertarik mungkin boleh gitu nanya-nanya ke LPK ini gitu yang berangkatin gitu kan, dia yang bantuin, ibaratnya dia orang yang bantu gitulah ngurus surat, dia juga yang kenal sama language school di Jepang ini di Nagoya gitu. Jadi iya, ceritanya kok hilang. loh kok hilang sebentar deh, agak hau HP awak ini. Oh, mak, agak merendah modelnya ya. Kau pula laptopmu kemana? Itu dulu aku tanya dulu, laptopmu kemana? Orang makan aja susah aja, masa beli laptop? Namanya anak Kayaknya merantau. ingatku kau dulu ada laptop, cuman kau pinjamin ke temenmu tapi lupa kau minta balik kan? Iya kan? Lupa kau minta balik kan? Itu dia. Jauh rupanya. Memang gila kalau duit gak berseri kan. Laptop aja pun, ayo udahlah kau pakai 2 tahun lah itu ingat aku, Ted. Iya, enggak kan toh laptop tetap punya awak, HP kan punya awak gitu, tapi sekolah masak kan nggak sering-sering pakai laptop gitu. Minjamin ke temen yang lebih butuh dulu. Paling iya benar paling untuk ngetik kalau misalnya ada tugas atau resep baru aja kan. Oke, lanjut. Gimana tadi? Jadi yang ketemu institut yang berangkatin aku ini, pertama pergi diskusi lah, nanya-nanya info gitu ibaratnya kan. Iya. Ini gimana nih ceritanya gitu ke Jepang, dengarnya cocok gitu, bagus gitu, dia saranin ada banyak pilihan, mau jadi pelajar atau ada orang yang misalnya udah lulus S1 mau lanjut S2 di Jepang atau pengen magang di Jepang, banyak gitu. Dia juga ngejelasin gitu, misalnya nanti udah selesai di sana, prospek kerja di Jepangnya kira-kira begitu. Kalau nggak mau kerja prospek di Jepang, balik ke Indonesia bisa gitu loh. Dengarnya masuk akal gitu kan, enak juga orang yang ngomongnya. Jadi milih di institut itu, namanya Yayasan Jiso di Sidorukun. Sidorukun, Jalan Sidorukun. Enggak, yayasan apa namanya? Yayasan Jiso. Bukan promosi ini murni bukan endorse, bukan promosi. Ini bukan promosi ya, cuman dia hanya bagi pengalaman bahwasannya dia bisa sampai ke Jepang dari yayasan itu. Gitu ya. Diberangkatin yayasan itu, dibantu diurus-urusin lah. Surat-surat, yakin surat-surat ini ya dia yang bantu ngirimin surat-suratnya ke Jepang gitu. Jadi udah sampai ke Jepang pertama, ya kebetulan sampai di Jepang kan blank gitu. Jadi kalau nggak ngerti apa-apa bisa minta tolong mereka, ini kira-kira gimana gitu. Nanti dicariin solusi, mereka nyari guru sekolah itu. Waktu sampai di Jepang kan untuk komunikasi masih susah kan gitu kan. Bahasa Jepang sama sekali nggak bisa kan. Jadi kita cerita, mereka yang cerita ke guru sekolah, murid ini butuh gitu. Misalnya pengalaman gitu, tempat tidurku udah beli sekali, loh rupanya nggak ada spray gitu. Sedangkan mau beli spray, mau beli itunya, covernya, nggak ngerti bahasa Jepangnya, nyari-nyari kok nggak dapat gitu. Mau nanya ke gurunya juga bingung gitu kan. Jadi cerita gitu, dia yang bantuin ngomong ke gurunya, anak ini butuh spray gitu, cover untuk tempat tidur gitu. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya sampai sekarang pun kalau masih butuh bantuan, kita nyari apa-apa bakal dibantuin. Cuman kan sendiri juga udah lumayan ngerti, udah mandiri, sebisa mungkin lah jangan ngerepotin orang gitu. Toh juga masih banyak adik-adik yang lain lagi diurusin kan. Iya. Kira-kira gitu. Berarti di sana memang orangnya bener-bener ramah dan memang membantu gitu ya. Istilahnya nggak ada membedakan. Ya istilahnya kan kau kan di sana kan imigran lah gitu kan. Bisa dibilang di Jepang gitu, ini. Ya bisa dibilang kan kayak gitu juga lah gitu kan. Berarti baik gitu orangnya di sana. Nggak ada membedakan lah, misalnya lokal, luar gitu. Yang namanya kita ke negara orang gitu, yang namanya dirasistin, dikucilkan tuh pasti ada, di mana-mana pasti ada. Oh, tetap mau ada, cuman kayak nggak nampak, hampir nggak nampak lah gitu.
tergantung tempat gitu. Jadi tergantung tempat gitu. Kita main-mainnya kemana gitu. Kayak misalnya kita Nagoya kan kota besar gitu. Jadi kalau kita ke tempat yang banyak ya orang Jepang baik-baik gitu, tapi ya pasti ada juga kayak orang-orang Medan yang tengah itu ada gitu. Jadi kalau kita main-main ke tempat-tempat yang rame gitu, mereka bawa cewek gitu, mau Anggar awak bawa cewek gitu loh, orang Jepang gitu kan. Yang tengah gitu yang ngeliatin kita loh, apa kau gitu, ada juga. Tapi kalau betulan kenal orang Jepang, enak. Oh sekarang aku masuk college juga orang Jepang, kawanku juga semua orang Jepang sih, ramah-ramah, enak. Baik ya, aman ya. Terus di sana tuh kau kayak misalnya lah kakakku yang di Jerman kan mereka kan dicariin sekalian istilahnya orang tua angkat lah atau walinya mereka di sana lah gitu. Nah kalian di Jepang itu ada nggak sih yang seperti itu atau hanya ya udah tinggal di kos atau apartemen aja gitu? Kalau nyari orang tua angkat mungkin ada ya. Kalau aku sendiri sih enggak gitu sih. Jadi memang benar-benar real mandiri kalau di sana, gak ada orang tua angkat gitu ya? Gak ada. Paling dulu karena itu gitu, guru itu betulan baik sama murid gitu. Waktu language school gak ngerti nih, baru sampai ke Jepang kan, datang surat-surat ini dari pemerintah, namanya kita masuk negara orang kan banyak surat-surat gitu kan. Gak ngerti nih mau ngurusnya gimana gitu. Ngomong aja ke gurunya gitu. Gurunya bakal temani langsung sampai ke kantor lurahnya gitu atau kantor camat, ditemani diurusin sampai selesai. Tapi bukan berarti kita jadi manja gitu, enggak. Kita dibawa pergi itu kira-kira 2-3 kali gitu. Terus disuruh gitu, ingat diajarin ini kira-kira gini, ini artinya begitu. Jadi lain kali bisa mandiri gitu, disiapin biar mateng. Iya. Berarti di sana kan visamu visa pelajar ya. Itu berlaku berapa tahun? Karena seingat aku yang kayak yang di Malaysia belajar gitu kan, pas udah habis lah gitu masa visanya, dia balik dulu ke Medan untuk perpanjang. Nah, kalau di sana gimana regulasinya? Tergantung orang gitu. Jadi paling panjang itu kira-kira dapat 1,5 tahun biasanya. Kalau masuk language school itu dapat 1,5 tahun. 1 tahun lebih, nggak sampai 1,5. Jadi kita language school sampai setengah, bakal perpanjang visa lagi sekali. Tapi perpanjangnya nggak perlu balik Indonesia, ada kantor imigrasi di Jepang. Kita ngasih surat, ngasih paspor ke dia, diperpanjangin. Diperpanjang dengan catatan misalnya gitu kan banyak case gitu, soalnya kan banyak kasus-kasus yang beda gitu kan. Kalau ngambil contoh aku sendiri deh, waktu language school gitu, berdasarkan language school anak ini betulan belajar gak atau ke Jepang cuma main-main gitu. Jadi udah tamat language school, udah lanjut ke sekolah berikutnya, itu baru diputusin gitu. Kalau ada orang yang dengan catatan murid ini bagus, belajar nilainya juga bagus, dia juga nggak ada kasus aneh-aneh, barulah diperpanjang. Peraturan Jepang. Pada umumnya rata-rata diperpanjang gitu. Tapi kalau banyak yang aneh-aneh, anak ini banyak main-main nilainya jelek, misalnya college ini, misalnya kita ambil misalnya UNIF lah 4 tahun kan deh. Kalau anak ini banyak main-mainnya, dikasih 1 tahun. Tapi baru kau perpanjang lagi. Tapi kalau dilihat anak ini memang waktu dari sekolah bahasa ini udah nurut itu, baik anaknya, serius gitu, dikasih langsung 4 tahun juga bisa. Itu dan jadi nggak menutup juga kemungkinan ada orang perpanjang visa ditolak, nggak diperpanjang lagi visanya. Itu untuk catatan biasa ya, orang Indonesia juga ada gitu. Tapi rata-rata sih bukan orang Indonesia. Aku nggak mau sebut lah negara mana, kira-kira negara tetangga gitu kan. Mereka ke Jepang itu kan ada peraturannya kerja 1 minggu 28 jam. Kalau lagi libur gitu, liburan musim panas atau liburan musim apa gitu, 1 minggu boleh 40 jam. Mereka berlebih-lebih tuh. Yang dari hari lagi gak libur itu 1 minggu 28 jam, mereka bisa kerja lebih itu deh. 30 jam, berapa puluh jam. Kalau tanpa alasan yang jelas gitu, awak lagi susah mau bayar apa-apa gitu, kadang dimengertiin. Tapi dengan catatan diperingati gak boleh lagi ya. Tapi kalau gak alasan jelas untuk main-main, untuk nyari duit doang, banyak juga kasus gak dikasih lagi visa pulang. Karena kalau di Jepang ini, kau bukan jadi pelajar, kau udah cuma kerja gitu di Jepang. Jangan pakai visa pelajar, pakai visa pekerja, kau pulang gitu. Pulangkan, ada juga gak dikasih lagi visa. Ada gitu. Juga jadi tetap gitu. Nengok manusianya juga ya, gimana orangnya juga.
Jadi gak asal-asalan gitu ya. Oke. Menurutmu, ini pandangan, ini ada pandangan dia aja ya, gak mewakili semua pandangan yang ada di Jepang. Lebih bagus kau belajar di Jepang atau di Indonesia? Lebih gimana lah ya? Lebih berkualitas mana kau belajar di Jepang sama di Indonesia? Ini pandangan dia ya, nggak mewakili keseluruhan ya guys ya. Kalau soal kualitas, ya aku nggak ngomong banyak lah J gitu. Toh kalau misalnya dibanding di Indonesia, UI juga bagus, UGM juga bagus, kualitasnya di atas gitu ya. Kalau soal kualitas aku no comment lah. Tapi kalau soal lebih ke saran gitu, pengen bagus gak gitu, ibaratnya bagus gak keluar negeri itu, aku menyarankan keluar negeri. Bukan cuma soal belajar luar negeri itu bagus loh. Maksudnya bukan lebih bagus dari Indonesia, enggak gitu, tapi pengalaman. Kita ngelihat negara orang, tahu budaya orang, apalagi Jepang itu negara baju kan. Kita tahu bedanya negara baju sama negara kita itu, kenapa Indonesia itu tertinggal gitu, kita jadi tahu alasannya gitu. Mindset kita berubah gitu. Itu pertama gitu. Terus kedua, apalagi masuk sekolah bahasa kan, language school deh, bukan cuma ada orang Indonesia, banyak. Di dalamnya ada orang Vietnam, orang Thailand, orang Nepal, orang RRC, orang Brazil, itu banyak gitu. Jadi bukan cuma Jepang aja, budaya-budaya negara lain kita juga tahu gitu. Jadi kayak lintas budaya lah gitu ya, istilahnya kan nggak cuman Indonesia saja yang pengen ke sana, negara lain juga ada pasti yang orangnya pengen ke Jepang juga. Contoh lah Jepang, maksudnya nggak hanya Jepang, maksudnya luar negeri lah gitu. Pemikiran kita terbuka sih. Gitu ya. Kau kan udah part time nih. Menurutmu perbedaan yang paling mencolok pekerja di jangan Indonesia deh, Medan dengan Jepang atau dengan Nagoya lah. Iya kan? Nagoya tadi bacanya kan? Nagoya. Iya. Di Jepang itu ya kau tahu sendiri lah, teknologi di Jepang itu luar biasa gitu kan. Oh iya, teknologi. Jadi di Jepang itu yang mahal itu sumber daya manusia. SDM-nya yang mahal. SDM-nya mahal. Jadi misalnya gitu, aku kan kerja di kafe lah, mirip kafe coffee shop gitu. Jadi ada makanan minuman gitu kan. Memang karena dulu waktu itu ngelamar part time di sana, aku ada ngomong aku tertariknya di masak gitu. Aku mau belajar masak, makanya pengen di dapur. Jadi kerjaan utamaku dapur gitu. Tapi ketika jadi pelayan atau jadi kasir juga harus bisa. Jadi harus komplit, harus bisa semua. Gak ada, ibaratnya kalau di Medan kita ke kafe gitu, yang khusus kasir ya khusus kasir gitu, yang khusus pelayan ya khusus pelayan, yang khusus ngambil pesanan. Di Jepang enggak, harus bisa semua. Karena sumber daya manusia lengkap di Jepang lah ya, mahal. semua bisa dipelajari. Sumber daya itu manusia mereka di sana mahal gitu. Oh, jadi berarti kalau di sana lebih banyak yang bisa dia kerjakan, lebih mahal lah gitu gajinya ya. Iya. Oh, di sini salah. Makin banyak yang bisa, tetap dibayar sesuai job yang dilamarkan ya. Dilamar nggak misalnya nih, misalnya dia mau marketing, gaji 5 juta, ya kan? Tapi dia misalnya Photoshop bisa, Premiere Pro bisa, After Effects bisa, terus pun public speaking-nya jago. Tetap ini 4-nya ini dijadikan job desk dia, cuman nggak ditambahi gajinya. Mengerikan. Tetap hanya dianggap sebagai lo marketing. Kalau kau memang mau ngedit ya udah editkan, kan ini kan juga tugas dari marketing. Itulah parahnya di Medan. Nah, kalau di Jepang gitu ya kira-kira deh. Ya memang belum kerja betulan kan, masih part-time gitu. Tapi kalau dari pengalaman lihat gitu, misalnya gitu, kerjaan aku kan khusus marketing gitu. Iya. Khusus marketing. Tapi ketika diminta, tolong dong editin ini gitu, mereka gak masalah gitu. Toh aku kerja untuk perusahaan, itu beda pemikirannya. Kalau orang Medan kan sering mikirnya gitu, perusahaan bisa buat apa untuk aku? Ya istilahnya memanfaatkan apa yang kupunya lah kau, gitu lah istilahnya. Jadi kalau di Jepang mereka pola pikirnya apa yang bisa aku berikan kepada perusahaan, terbalik. Dan ditambah juga bosnya gak ngakali.
Atasan nggak mengakali, nggak sampai anak ini bisa ngedit, tiap hari kita suruh ngedit tambah plus marketing plus ini, enggak, betulan kepepet kau diminta gitu. Oh, jadi kalau misalnya lah kayak ada kepepet lah, misalnya kayak tadi lah istilahnya, atau bawa ke kau lah misalnya, kau kan part time di situ, misalnya tiba-tiba chefnya aja itu sakit, cuman ada tamu penting nih misalnya, jadi terpaksa lah karena tidak ada asisten chef, kau yang turun tangan. Nah itu kan udah bukan job desk-nya kau lagi, tetapi kau turun tangan. Itu ada nggak dibayarkan lagi sama si pihak cafe shop gitu atau restonya lah gitu? Enggak, karena kalau di Jepang itu dianggap aku tanggung jawab sama kerja gitu. Dari resikoku kalau misalnya atasanku sakit apa. Tapi juga nggak terus-terusan kayak gitu. Mereka juga bakal juga kan urgent gitu kan, istilahnya. Mereka bakal ngerti. Tiba-tiba. Terbaliknya, misalnya kan sampai banyak gitu di Indonesia yang kerja sampai sakit, kerja terus sampai tipes, minta cuti gak dikasih, nanti dipotong gaji gitu. Ada gitu kan, di Medan banyak kan. Kalau di Jepang juga di ngertiin gitu. Kayak hari itu hujan lebat gitu, keretaku berhenti gitu. Nelpon gitu kan, aku gak sempat masuk kerja nih, juga di ngertiin, gak sampai dimaki-maki harus datang, harus gini gitu, tidak. Atau gitu. Kayak hari itu ada kemalangan gitu kan, harusnya kerja hari ini, tiba-tiba ya almarhum nenek awak meninggal gitu kan. Kan stres itu, nggak mungkin bisa kerja dong dalam berapa jam itu, nenek baru meninggal kan stres, jadi nelpon gitu, hari ini nenek aku baru meninggal gitu pak, ngomong sama atasan langsung ngerti, udah gak apa-apa, istirahat baik-baik ya, mau potong berapa hari, istirahat baik-baik ya, sampai gak dimarahin gitu, kau harus datang gitu, saling mengerti. Oh, jadi memang tetap mindset mereka negara maju gitu, bukan berkembang gitu ya, istilahnya. Itu kalau di Medan kurasa nenek aku meninggal, kan nenek kau bukan mama kau kan kerja kau. Itu di Medan tuh nenek pasti kayak gitu, yakin aku. Nenek kau meninggal kan bisa gerak tangan kaki kau, kerja lagi. Iya betul. Kaki kau sehat kan, tangan kau sehat kan, nggak tipes kau kan, nggak dioperasi kau kan. Medan ya, itu sih memang ya perbedaan yang paling mencolok lah antara Nagoya dengan Medan gitu. Saling respect sih. Ya, karena pun ada beberapa adik kelasku juga yang di Jepang, sama ada dulu pelatih basket aku waktu di Methodist 2 yang dia kok nggak salah di Tokyo-nya atau di Osaka-nya ya, aku lupa. Banyak kayaknya sama sih, dia kayak banyak spanduk elektronik gitu, tapi ada kayak Nishinwa Korea makanannya. Osaka kali ya. Osaka ya, itulah Osaka. Dia di situ aku udah lihat juga. Dia juga udah dapat pacar di situ. Kau kapan? Duit dulu, kerja dulu. Fokus kerja, fokus karir dulu. Karir dulu ya. Nah, walaupun memang aslinya jobless gitu, gak ada yang mau kan. Enggak lah, pasti dia mau lah seorang Teddy. Nah, ini gimana tanggapan orang tuamu lah? Terutama mama sih, biasanya mama yang lebih kepikiran semana anaknya di luar sana pasti gitu kan. Gimana tanggapan orang tuamu? Kau udah sampai, istilahnya udah sampai ke tahap inilah, itu kan bukan hal yang mudah, 3 tahun kau di negara orang, jauh dari keluarga, istilahnya gitu kan, beda budaya, itu gimana tanggapannya? Kalau dari orang tua khususnya mama, sampai sekarang ya puji Tuhan mendukung. Yang paling pertama pasti, kalau orang tua gak mendukung udah mungkin mati lawak di Jepang gitu, orang tua aja gak ngedukung gitu kan. Itu pertama lah, mungkin puji Tuhan orang tua mendukung. Kedua ya, ini fakta ya gitu ya, bukan pamer ya sih. Untuk sekarang biaya hidup sehari-hari, karena aku ada part time juga ya, udah gak mudah aja, udah tahun ini 22. Malu kalau semua dibayarin orang tua. Kalau untuk biaya hidup bayar sendiri lah, untuk makan, untuk mau beli baju lah, mau main-main, itu biaya sendiri. Jadi dari orang tua juga sering ngomong gitu, ya mau dibandingkan sama, gak usah lah bandingkan sama orang, kalau yang di atas kita itu pasti banyak orang yang lebih hebat, kita banyak gitu. Toh kau bilang kawan kau sekarang kerja sebulan bisa dapat 50 juta kan, sekarang zaman NFT main apa gitu, sebulan 60 juta gitu. Tapi untuk dari kami, kau bisa biayai hidup sehari-hari tiap bulan, gak usah mikirin itu biaya hidup kau bisa tanggung jawab sendiri, bangga dibilang gitu. Dari sendiri juga jadi motivasi gitu kan, dibilang gitu sama orang tua gitu, makin semangat lagi. Iya benar. Kesan-kesannya.
Cuman juga banyak dibilang banyak berubah dulu kayak anak-anak gitu, gak dewasa. Ya, dan aku juga tadi kan mengakuinya kan, istilahnya ya beda Teddy yang dulu ku kenal sama yang sekarang. Jujur aja guys, jujur aja. Kawan ini dulu gak kayak gitu ngomong, serius. Kayak orang apa? Kayak orang narkoba. Kadang mau ngelantur ngomong, aku kayak, Kima kok ngomong apa? Kok tiba-tiba ngomong ini gitu. Aku kayak gerem aja gitu kadang. Cuman ya sekarang pun ya apalagi profesi kami ya udah bisa dibilang hampir sama ya Ted ya. Cuman bedanya ya Teddy lebih beruntung daripada aku. Ya nggak salah kan aku bilang gitu kan istilahnya. Ya, tetap aku di dapurku sendiri. Rezeki orang beda-beda. Ya rezeki orang beda-beda. Cuman ini memang rencana udah nabung untuk upgrade dapur biar bisa konten. Siapa tahu bisa collab kita mantap. nanti kan konten Amin. berikutnya. Amin. Jadi ya inilah mungkin kayaknya di sini sampai sini aja lah. Jadi inilah Teddy, kalau memang kalian tertarik misalnya mau ke Jepang, apalagi misalnya sejurusan sama dia ya kayak apa istilahnya ya, chef ya atau cooking class, kayaknya enggak cooking class deh. Cookery ya cookery itu masak-masak lah gitu istilahnya kalau di Medan kan. Kalau memang kalian berminat atau ada di sana, mungkin bisa diceritain Teddy juga. Mungkin kalau misalnya masalah beasiswa, walaupun dia tidak dapat beasiswa kan ada pengurangan. Nah berarti paling tidak tahu ya Ted sedikit banyaknya tentang ada sebenarnya beasiswa itu ada kan sebenarnya kan beasiswa. Kalau dibilang ada kan. Cuman kau mungkin bisa dibilang tidak ada sampai ke sana lah gitu ya kan. Mungkin belum sampai kata beasiswanya. Belum sampai tahap itu. Belum sampai sana. Jadi mungkin tetap bisa kalian tanya juga. Kalau mau tanya-tanya, jangan tanya sama aku. Aku di Medan, sama kayak kalian nanya sama dia. Bisa melalui Instagramnya Teddy di apa? Instagrammu Ted? @apa? Username-nya? Teddy Tuandi. Teddy Tuandi. Nah ini nih yang di bawah ini. Nah jadi gitu sih guys untuk podcast hari ini. Thank you Ted untuk podcast hari ini ya, semoga videonya ketika diupload nanti bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Amin. Gitu. Ya namanya juga bagi pengalaman ya kan, kalau gak bermanfaat ngapain dibagi pengalamannya ya kan? Bagus pendam aja sendiri. Pamer. Gitu ya. Itu anggar bukan berbagi. Ya benar-benar. Jadi thank you ya Ted. Thank you Ted. Aman sama-sama sih. Yo,